pemerintah akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak. BBM jenis premium yang semula 6.500 dinaikkan menjadi 8.500 per liter. Kalau kita melihat dalam 5 tahun terakhir, itu lebih dari 1.000 triliun ya, dibakar hanya untuk BBM. Sementara kita membutuhkan hal-hal yang lain yang lebih krusial, semisal infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Kalau kita lihat anggaran untuk infrastruktur hanya sekitar 11% ya dari total anggaran. Kita butuh infrastruktur, kita butuh jalanan kita mulus, ya, kita butuh pelabuhan kita berkembang. Nah, itu tidak akan bisa kita wujudkan kalau misalnya anggaran kita masih tersandra untuk subsidi BBM ini. Di masyarakat ya, ada yang pro dan ada yang kontra, tapi ya memang sudah harus naik gitu kan ya. Kalau misalnya kita nggak beli, gimana dong kita ngisi bahan bakar untuk kendaraannya? Nggak mungkin air. makanya nggak mungkin juga ya. Jadi yang jelas kita harus menerima dan mungkin dananya ini kan dialokasikan untuk pembangunan Indonesia yang lain lebih baik, atau di pelosok-pelosok daerah listriknya mungkin diperbaiki lebih baik lagi, kan kita nggak tahu juga kan keputusan dari presiden kita. Yang jelas harus mendukung untuk kebaikan bangsa Indonesia. Betul. Mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik ya. Betul. Pemirsa, cuma di Hotcast yang setiap harinya menyajikan informasi-informasi Celebrity Hot. Dan tadi informasi pertama kita sudah melihat bagaimana pro kontra kenaikan BBM. Dan pemirsa, selengkapnya di Hotcast bersama saya Teguh Zaki. Dan saya Liza Eli, hanya di Hotcast. Cuma Celebrity Hot yang ada di Hotcast. Kemarin sebenarnya sudah cukup tepat. Jadi langkahnya mendadak, cepat, ya, dan tiba-tiba. Kenapa ini dilakukan? Untuk mengontrol ekspektasi inflasi dari masyarakat. Kalau misalnya pemerintah mewacanakan ingin menaikkan harga BBM dan kemudian ini ditunda dan berlarut-larut, maka inflasi atau kenaikan harga yang berada di masyarakat itu kemudian akan meningkat secara cukup signifikan, yang melebihi target. Dampaknya kepada masyarakat adalah memang pada akhirnya setiap kenaikan harga itu dampaknya adalah mengurangi daya beli dari masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah? Nah, pemerintah seharusnya bisa mengalokasikan itu di sistem yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah bisa melakukan direct transfer. Nah, kalau pemerintah sekarang menggunakan kartu. Iya, dengan adanya kenaikan BBM ini memang bisa pengaruh, bisa juga nggak pengaruh. Pengaruh itu kalau misalnya salary kita nggak naik. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa pengaruh, nggak ada pengaruhnya kalau misalnya salary semuanya, gaji-gaji juga naik, honorer naik. Nggak kerasa kan? Iya bener-bener, apalagi kan BBM naik, angkutan naik, harga yang di pasar juga naik. Gaji doang ini yang belum naik, jadi bingung. Kalau pendapatan kita semuanya naik ya nggak akan berasa. Jadi nggak apa-apa, nggak berasa lah ya.